Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salman Faris, SSIMM. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi, tepatnya di program studi S1 Manajemen Universitas Prima Indonesia, yang ditugaskan mengampu mata kuliah hubungan industrial. Jadi pertemuan diawali dengan penyampaian kontrak perkuliahan, berupa informasi tentang visi misi program studi, rencana pembelajaran semester yang berisi capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, subcapaian pembelajaran mata kuliah, rencana perkuliahan, jumlah pertemuan, serta sistem penilaian yang dilakukan. Selain itu, tata tertib perkuliahan dan tata tertib ujian, baik itu UTS dan maupun UAS, itu juga dijelaskan. Berbagai platform pembelajaran dipergunakan untuk memaksimalkan kegiatan pengajaran agar capaian pembelajaran mata kuliah hubungan industrial ini dapat tercapai. Pada saat tahun 2020 sampai 2021, dunia dilanda pandemi COVID-19. Untuk itu, berbagai platform yang saya gunakan seperti Zoom Meeting itu digunakan sebagai media pengganti tatap muka, dan juga ada platform Spada yang berbasis Moodle untuk mendistribusikan bahan pembelajaran yang saya lakukan. Diskusi dan pengumpulan tugas ya tidak hanya memanfaatkan bentuk hard copy saja, tapi saya mempergunakan berbentuk soft copy ya, dengan menggunakan fitur-fitur lain seperti pendistribusian melalui WhatsApp, email, Trello, dan lain sebagainya. Pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester yang telah disusun, di mana setiap materi itu disusun secara selaras dan sistematis. Metode pembelajaran yang saya lakukan itu berupa ceramah, diskusi, studi kasus, dan tanya jawab. Agar mahasiswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran, saya menggunakan komunikasi dua arah. Media penyampaian untuk materi itu saya gunakan berupa PowerPoint, jurnal-jurnal yang relevan dengan mata kuliah tersebut, YouTube, Learning Management System, dan lain sebagainya. Penilaian hasil pembelajaran saya lakukan seobjektif mungkin sesuai dengan kriteria indikator serta bobot penilaian yang tertuang dalam kaidah penilaian yang telah ditentukan. Jadi referensi-referensi yang digunakan saya upayakan juga referensi yang update dan akhir. Di awal perkuliahan kita sudah menyampaikan kontrak, kemudian di akhir perkuliahan mahasiswa diminta untuk melakukan penilaian ya, berupa umpan balik terhadap apa yang telah dilakukan oleh dosen yang bersangkutan. Penilaian dilakukan sebagai evaluasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran pada periode berikutnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas terkait topik sumber daya manusia dan lingkungan organisasi di dalam hubungan industrial. Nah, kalau kita melihat tujuan instruksional dari mata kuliah ini, tentunya capaian pembelajaran yang ingin dicapai setelah nanti teman-teman menyelesaikan proses perkuliahan. Seluruh mahasiswa prodi S1 Manajemen semester 3 ya, diharapkan dapat memahami secara mendalam tentang makna dan proses terjadinya hubungan industrial. Kemudian kemampuan dalam mengelola aspek-aspek yang terdapat dalam hubungan industrial itu sendiri. Nah, dengan kemampuan akhir yang diharapkan adalah nanti teman-teman itu mampu memahami mengenai konsep-konsep hubungan industrial. Itu paling tidak ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sumber daya manusia ya, itu ada kaitannya dengan yang disebut dengan penduduk dan angkatan kerja. Nah, kalau kita lihat penduduk itu, kalau dari sudut pandang pembangunan ekonomi, penduduk itu bisa dikatakan sebagai produsen ya, ketika menempati posisi sebagai penawaran, bisa dikatakan juga sebagai seorang konsumen ya, ketika berada pada posisi permintaan. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, sebenarnya penduduk itu merupakan semua orang ya yang berdomisili di suatu wilayah geografis yang menetap minimal 6 bulan atau lebih ya. Atau kalaupun dia kurang dari 6 bulan, kalau dia punya tujuan untuk menetap, ya itu bisa dikatakan sebagai penduduk. Nah, kalau kita lihat ya, itu kondisi kependudukan di suatu negara ya, apalagi itu terkait dengan negara maju ya, itu hubungannya secara positif sebenarnya.
Jadi pertumbuhan penduduk itu akan menambah pendapatan per kapita dari negara itu. Ini disebabkan karena kesiapan tabungan itu dijadikan sebagai investasi untuk memenuhi itu tadi kebutuhan masyarakatnya, ya. Kemudian pertumbuhan penduduk yang pesat itu akan menjadi konsumen, ya, sebagai salah satu sumber pendapatan nasional. Jadi semakin banyak penduduknya, kalau dia negara maju ya, kalau dia negara maju, semakin banyak penduduknya maka eh, setiap produk ataupun jasa yang diproduksi itu bisa diserap oleh konsumen. Demikian dari sisi lain, kalau bertambahnya jumlah penduduk, itu juga akan membuka ya lapangan pekerjaan. Ya, tentunya kalau lapangan kerjanya semakin luas, ya, itu bisa menumbuhkan produsen-produsen baru. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi usianya, ya penduduk yang dikatakan penduduk yang masuk dalam range usia angkatan kerja itu berada pada usia 15 sampai 65 tahun. Nah, tentunya kalau kita lihat ya dari eh, apa namanya, unsur pengisi dalam sebuah organisasi gitu ya. Itu ada tenaga kerja. Jadi kalau kita melihat dari definisinya sendiri, ya, tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Nah, kalau kita lihat sumber daya manusia yang tergolong dalam usia angkatan kerja tadi itu juga dibagi klasifikasi yang menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang dikategorikan sumber daya manusia yang terampil. Ya. Seperti apa yang dikatakan sumber daya manusia yang terampil? Ketika sumber daya manusia itu ya, berada pada level pendidikan minimal SMA atau lebih tinggi atau sederajat. Kemudian dia dikatakan sumber daya manusia yang tidak terampil ketika memiliki kualifikasi pendidikan SMP ke bawah. Kenapa dikatakan minimal SMA? Karena minimal basic untuk pengetahuan itu diperoleh di tingkat pendidikan SMA. Ya. Artinya dia sudah memiliki pengetahuan. Tapi kalau dia SMP ke bawah masih kurang ya dalam hal pengetahuan. Makanya dikatakan sumber daya manusia yang terampil itu adalah berada pada kualifikasi pendidikan SMA ya ke atas atau sederajat. Jadi dikatakan sumber daya manusia yang tidak terampil ketika berada pada kualifikasi pendidikan SMP ke bawah. Nah, kalau kita lihat ya unsur-unsur ya pembentuk sebuah organisasi ada dari sisi aspek lingkungan khusus, ada dari sisi aspek lingkungan umum. Kalau lingkungan khusus, biasanya kita menyebutnya sebagai lingkungan organisasi ya, yang merupakan faktor organisasi penentu keberhasilan dari sebuah organisasi. Ya. Tentunya dikatakan berhasilnya sebuah organisasi ketika tujuannya atau visinya itu tercapai. Ya. Nah, kalau kita lihat pengelompokannya ada dua, dari sisi internal, ada dari sisi eksternal. Kalau dari sisi internal, ya, dari sisi internal itu ada tiga aspek penyusun dari sebuah organisasi. Yang pertama adalah pemilik, yang kedua adalah manajer, yang ketiga adalah karyawan. Kalau kita lihat dari sisi kontribusinya, pemilik itu sebagai penyedia dana dan fasilitas lainnya. Kalau dari manajer itu pelaksana aktivitas manajemen, ya, manajerial. Di manajer inilah yang menentukan apakah nanti organisasi itu bisa mencapai visi atau tidak sesuai dengan pola manajemen yang mereka lakukan. Kemudian ada karyawan ya. Karyawan ini memiliki pengetahuan dan keterampilan dan mereka adalah pelaku kegiatan proses produksi dan jumlahnya paling banyak itu berada pada posisi karyawan. Nah, kalau dari sisi lingkungan eksternal itu ada pemasok ya, ada penyedia tenaga kerja, ada pelanggan, ada pesaing. Kalau pemasok itu biasanya terkait dengan aktivitas sumber bahan baku ya. Sumber bahan baku kalau dia perusahaan produksi dalam bentuk barang ya bahan-bahan mentah itu dari pemasok biasanya. Nah, kemudian tenaga kerja eh, banyak organisasi juga yang menggunakan jasa penyedia tenaga kerja ya, seperti outsourcing dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi pelanggan ya, dari sisi pelanggan kalau kita lihat ini yang menentukan terserap atau tidaknya ya produk atau jasa yang dihasilkan dari sebuah organisasi. Jadi pengguna output sebenarnya. Pelanggan ini tidak kalah penting nantinya. Kemudian di sisi lain ada yang disebut dengan pesaing. Pesaing itu adalah organisasi yang bergerak dalam bidang yang sama. Pertanyaannya begini biasanya yang muncul, Pak, ketika organisasi itu sudah
mantap ya dari sisi misalkan analisis baik itu internal maupun eksternal. Nah, kemudian dari sisi aspek pendukung juga sudah komplit gitu ya. Namun kenapa bisa gagal dalam mengelola organisasinya? Banyak sekali ya gitu ya. Kita lihat organisasi itu yang gulung tikar, tutup ya. Padahal mereka itu sudah pemain lama, mereka itu sudah punya segmen pasar gitu ya. Tapi kenapa bisa fail, gagal? Nah, itu karena adanya ini ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian itu merupakan sesuatu yang terjadi di luar dugaan yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat dari dimensinya, itu adalah hubungan antara jumlah perubahan yang terjadi ya, dengan kecepatan perubahan itu sendiri. Nah, kalau kita tarik garis merah ini, ya, artinya ketika jumlah perubahan itu semakin besar, ya, dengan kecepatan perubahan yang begitu cepat, maka ketidakpastian itu akan semakin besar. Pak, kalau begitu ceritanya, gitu, nggak akan ada perusahaan yang eksis. Tapi kenapa sampai saat ini ada juga perusahaan yang masih eksis? Jawabannya ini. Mereka punya strategi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Ya. Mereka bisa baca nih, prediksi ke depannya akan seperti apa. Yang pertama, mereka melakukan yang namanya lintas batas. Ya. Menghubungkan organisasi dengan variabel-variabel penting dari lingkungan eksternal. Yang mereka lakukan apa? Yang pertama melakukan deteksi terlebih dahulu. Ya. Kemudian melakukan pengolahan data yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan. Mereka sudah prediksi nih, ya, dengan cara mengabu-abukan lah lintas batas yang ada, gitu ya, sehingga mereka bisa mendeteksi dan melakukan pengolahan data terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kemudian yang kedua, membentuk mitra antar organisasi. Ya. Ini mereka melakukan pengurangan batas-batasan dan meningkatkan kerjasama. Kalau zaman dulu orang lebih identik mengatakan bahwa oh ini kompetitor kita. Kalau sekarang kolaborator ya, orang berkolaborasi bukan berkompetisi lagi. Oke. Banyak perusahaan bekerja dengan sendiri ya dan bersaing satu sama lainnya. Namun lingkungan eksternal saling terkait dan menimbulkan ketidakpastian. Artinya lebih bagus kita berkolaborasi kalau zaman sekarang. Kalau di perguruan tinggi itu sekarang kolaborasi mengenai tridharma, ya. Bisa tukar menukar dosen, ya. Bisa bertukar mahasiswa, bisa melakukan kegiatan kerjasama penelitian, pengabdian, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang ketiga yang bisa dilakukan adalah merger dan usaha patungan. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu dengan usaha yang sama. Oke, baik. Dari beberapa hal yang saya sampaikan, mungkin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu. Silakan. Izin Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan Cindy ya, Cindy. Oke, silakan Cindy. Apa kaitan antara jumlah penduduk dengan perekonomian di sebuah negara, Pak? Oke, kaitan antara jumlah penduduk dengan perekonomian di sebuah negara. Artinya begini. Kalau suatu negara memiliki jumlah penduduk yang besar, ya, apakah itu termasuk dalam keuntungan atau kerugian? Itu pertanyaannya dulu kan. Ketika negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, penduduk tersebut berada dalam kategori ya, terampil atau tidak terampil, itu dulu pengelompokannya. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi penduduk ya, dari sudut pandang pembangunan ekonomi, penduduk itu dikatakan sebagai konsumen ya, ketika penduduk itu berada pada posisi permintaan. Penduduk akan dikatakan sebagai produsen ketika menempati posisi sebagai penawaran, kan begitu. Nah, jadi kalau kita kaitkan antara jumlah penduduk dengan perekonomian dari sebuah negara, itu kaitannya dengan dua hal ini tadi. Terampil atau tidaknya, atau posisi ya dari konsumen itu, apakah berada pada posisi konsumen atau produsen.
Nah, jika satu negara memiliki jumlah penduduk yang besar tanpa dibarengi dengan keterampilan, maka penduduk tersebut akan menempati posisi sebagai konsumen, ya. Nah, pertanyaannya, ketika supply terbatas, permintaan tinggi, apa dampaknya? Salah satu contoh misalkan pada saat COVID kemarin gitu ya. Kita ambil contoh salah satunya produk beer brand. Itu kan diminati oleh kalangan masyarakat ya. Stoknya terbatas, permintaan tinggi. Apa yang terjadi? Harga meningkat. Ketika harga meningkat, permintaan banyak, namun dibarengi dengan kemampuan daya beli yang rendah, itu akan terjadi inflasi. Ya. Nah, ketika inflasi terjadi, daya beli masyarakat turun. Apa yang akan terjadi dampaknya terhadap perusahaan? Bisa jadi produk-produk yang dihasilkan itu tidak lagi terserap oleh konsumen. Produknya tidak habis terjual. Income ataupun pemasukan dari perusahaan itu akan berkurang. Nah, kalau terus-terusan seperti itu, perusahaan itu bisa bangkrut, ya, gulung tikar, tutup. Nah, kalau banyak perusahaan yang tutup, maka pendapatan negara dari sektor pajak itu juga akan semakin berkurang. Nah, ketika ini terjadi, artinya jumlah penduduk yang memiliki tingkat keterampilan yang rendah, ya, yang mayoritas berada pada posisi konsumen. Kemudian dampaknya tadi saya katakan daya beli masyarakat turun, ya, produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan itu tidak terserap atau tidak terjual, kemudian perusahaan itu banyak yang bangkrut, ya, gulung tikar, pendapatan negara dari sektor pajak juga berkurang. Artinya jumlah penduduk itu dapat menjadi ancaman, ya, ketika tidak dibarengi dengan keterampilan yang cukup, ya, terhadap sebuah negara. Nah, pertanyaannya, kalau dari penduduk yang dalam tanda kutip memiliki keterampilan yang cukup gitu ya, jumlah penduduk besar, rata-rata punya keterampilan, apa dampaknya? Dampaknya positif sekali. Ketika negara-negara yang dalam tanda kutip ya memiliki perusahaan-perusahaan yang berkembang dan maju, jumlahnya cukup besar, namun membutuhkan tenaga kerja karena ketersediaan di negaranya itu tenaga kerjanya itu kurang, mereka bisa impor dari negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, ya, dengan keterampilan yang cukup. Nah, keuntungan bagi negara yang memiliki penduduk dengan jumlah yang cukup besar, ya, dibarengi dengan keterampilan yang cukup, mereka bisa mengekspor, ya, tenaga kerja, dan itu bisa menjadikan pendapatan negara dari devisa, ya. Jadi artinya posisi penduduk ini memang sangat berpengaruh terhadap perekonomian sebuah negara. Ketika dia berada mayoritas pada posisi permintaan, maka negara itu akan terganggu perekonomian. Tapi kalau berada pada posisi penawaran, ya, atau sebagai produsen rata-rata penduduknya, itu justru bisa memperoleh keuntungan yang sangat besar buat negara itu. Itu kira-kira hubungan antara jumlah penduduk dengan perekonomian di negara itu. Bagaimana kira-kira Cindy? Dapat dipahami? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, baik. Ini untuk tugas ya bagi teman-teman nanti setelah perkuliahan ini kalau bisa dikerjakan masing-masing, ya. Ini minggu depan dikumpulkan, kemudian untuk proses pengumpulannya itu melalui Komting secara kolektif, nanti dikirimkan saja oleh Komting ke email saya, nanti saya WA-kan emailnya kepada Komting. Ini poinnya adalah bagaimana kalian nanti bisa mencari kasus perselisihan di hubungan industrial. Tentunya ini mengacu kepada penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Selain tugas, ini saya ingatkan kembali bahwa presensi, kemudian pretest, post-test itu mohon dikerjakan supaya nanti pada saat rekapitulasi, ya, perhitungan rekapitulasi nilai akhir, teman-teman tidak kehilangan poin sehingga semua yang ada di kelas ini bisa memperoleh nilai yang bagus. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.